Jadi gula yang ada rindu. Kita belum balik kampung, kita masih jauh daripada kampung. Kita cinta kepada kampung. Maknanya apa yang ada di kampung kita, ibu bapa kita, saudara mara kita, rumah tangga kita, kampung halaman kita, sawah padang kita. Kita merinduilah dari jauh. Jadi apabila ada sayang, ada cinta, ada rindu. Kalau tidak ada cinta, tidak ada sayang, tidak ada rindu. Sebab itu kita kena pupuk cintaan kita kepada Allah, membalas cinta kepada Allah, memenuhi tuntutan cinta dan kasih sayang kita kepada Allah, sentiasa melihat lebih-lebih kepada kecintaan Allah kepada kita. Dapatlah kita membalasinya, dapatlah kita melakukan satu perkara yang lebih penting untuk mentahirkan sifat cinta kita berbalas kepada Allah. Jadi kerinduanlah yang akan wujud, kecintaanlah yang akan wujud. Maka dikata musannif, kerinduan dan kecintaan agar sentiasa dapat dekat dengan Allah dan merasakan ridha Allah dalam segala hal. Seperti yang kita sebut, betapa hamba-hamba Allah yang saleh, maka dengan kerana rindu dan cintanya yang amat sangat kepada Allah, ataupun sudah sampai kepada makam mahabbah, makam cinta, maka dia akan lakukan sebanyak-banyak mungkin ibadatnya kepada Allah. Antaranya sembahyang yang dapat kita fahami dan kita sebutkan banyak kali dah, betapa para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang saleh, para sahabat khususan, mereka sanggup melaksanakan ibadat salat dengan beratus ribu rakaat. Kenapa? Untuk melepaskan rindu mereka kepada Allah, untuk menzahirkan sayang mereka kepada Allah. Sudah lebih daripada makam syukur lagi dah. Itu sudah lebih kepada makam syukur, sampai kepada makam apa? Makam syauq ataupun rindu. Itu yang paling tinggi, ya. Alhamdulillah. Maka itu dengan demikian ibadah dan ubudiyah, ibadah kita, ubudiyah, kehambaan kita. Kita buat ibadah sebagai syariat, melaksanakan perintah Allah dalam urusan syariat ini untuk menzahirkan sifat ubudiyah, sifat pengabdian kita kepada Allah. Bukan ada apa-apa motif lebih dah, ya. Jadi kita faham bahawasanya semuanya daripada Allah, setiap satu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita lakukan syariat itu, bukan arti kita yang ada kemampuan melakukan, tapi kita lakukan itu dengan kehendak Allah, dengan ketentuan Allah, dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah. Kita lakukan itu mentahirkan sifat kehambaan. Macam orang berdoa, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berdoa, bukan berarti kita sangat-sangat memerlukan kepada apa yang kita minta. Sebab yang kita minta doa ini kebanyakan kepada urusan dunia, betul? Yang kebanyakan tidak urusan dunia, bagi mudah, bagi senang, bagi sehat, bagi aman, itu semua dunia. Tapi bagi hamba Allah yang sampai kepada makam ini, dia mohon kepada itu mentahirkan sifat kayanya Allah. Dia minta itu mentahirkan sifat kaya, bukan kerana menunjukkan dia itu adalah miskin, tapi mentahirkan sifat kaya Allah. Kita minta itu kerana kita tahu yang kita minta itu adalah zat yang maha kaya. Jadi mentahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah dengan berdoa. Jadi berdoa itu adalah lebih kepada mentahirkan sifat kehambaan, bukan mentahirkan kepada hajat dan keperluan kita, ya. Sebagai kehambaan kita kepada Allah. Bila tidak ada ibadat, tidak ada amalan ibadat, tidak ada Tuhan. Betul? Faham, ya? Kalau tidak ada ibadat, kita tidak lakukan ibadat, orang yang tidak buat ibadat itu seolah-olah tidak ada Tuhan. Kalau sungguh-sungguh dia menerima ada hakikat, ada kewujudan Allah, wujud Allah sebagai Tuhan, maka dia kena wujudkan pula, bangkitkan sifatnya sebagai kehambaan, buktikan dengan sifat ubudiyah, kehambaan. Jadi ibadat yang kita buat, doa yang kita minta itu lebih kepada mentahirkan sifat kehambaan diri kita kepada Allah, kerana ada Tuhan yang kita sembah. Sebab itu kita sebut la ma'budah, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Kenapa kita sembah kepada Allah? Kerana kita adalah abdi, melahirkan sifat ubudiyah. Itu artinya sifat ubudiyah, ya. Sampai kepada makam itu
Seorang hamba Allah tadi tidak lagi bergantung kepada urusan lahiriah, tidak lagi melihat kepada urusan zahir, tidak lagi melihat kepada ikhtiar, tidak dapat lihat kepada usaha, tidak nampak kepada perbuatannya, melainkan dilihatnya akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala 100%. Di sini dipahamkan itu apa nama. Demikian ibadah dan ubudiyah baik yang sifatnya fardu atau sunnah menjadi hiasan bagi dirinya. Inilah makna syair sufi, tadallal liman tahwa falaysa al-hawa sahlun idza radiya al-mahbubu sahul laka al-waslu tadallal lahu takfa bi ru'ya jamalihi fa fi wajhi man tahwa al-fara'id wan naflu. Itu dia punya syair, ya. Keluhan-keluhan syair ini untuk mendahirkan sifat rindu mereka, ya. Dibasusun dengan kata-kata yang indah. Syair ini kita faham bahwasanya antara kata-kata yang akan disusun syair ini semuanya indah-indah belaka dengan balaghahnya yang cukup tinggi, ya. Kesusastraannya yang begitu indah semata-mata karena untuk mendahirkan sifat ubudiyah dan juga sifat kerinduan kepada Allah. Maka mereka susun syair ini bukan untuk bergembira, berseronok-seronok secara lahiriah seperti seorang penyanyi yang mendeklamasikan saja, hanya bukan begitu. Para ulama, para sufi ini kalau dia bersyair, syair itu lebih kepada mendahirkan sifat hambanya kepada Allah, lebih kepada mirip kepada munajat, mirip kepada keluhan rayuan kepada Allah. Itu artinya. Sebab itu cantik dia punya susun-susun kata. Hinakanlah dirimu terhadap orang yang kau ridui, karena rindu bukanlah mudah. Engkau pasti akan sampai apabila yang tercinta itu suka. Kalau Allah suka dengan kita, rindu kita akan sampai kepadanya. Akan ada asal hubungan itu dengan Allah. Kena bagi Tuhan suka dulu bagi kita. Buat bagi Tuhan suka cara kasar atau faham dulu, ya. Lakukan apa-apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka artinya apa yang Allah ridha, apa yang Allah senangi, ya. Contohnya banyak ada kita lihat sembahyang tahajud Tuhan suka, puasa sunat Tuhan suka, orang yang sentiasa menjaga kebersihan pagi, petang, siang, malam, bersih dia punya pakaian, bersih dia punya badan, bersih dia punya amalan, bersih dia punya pekerjaan, bersih cakapnya, bersih akadnya, ya, bersih sumber pendapatannya, bersih yang masuk kantung perutnya. Allah cukup suka bersih. Lagi Allah sayang suka kepada orang yang selalu mau bertobat, selalu sudi dan sedia melihat kelemahan dirinya dan sentiasa bertobat kepada Allah. Jadi kita lakukan salat taubat semata-mata mendahirkan sifat rindu dan sayang kepada Allah. Karena Allah suka orang yang bertobat, maka kita tunjuk taubat kita dengan salat. Jadi kita lakukan salat taubat, Tuhan suka. Ya, faham kan? Begitu. Allah suka kepada orang yang pemurah, suka menterima. Allah suka kepada orang yang sayang, hormati orang tua. Allah suka sayang kepada orang-orang yang kasih kepada anak-anak, ya, yang suka kepada budak-budak, anak-anak, sayang. Ini Tuhan suka. Jadi kita kena cari jalan bagaimana nak bagi Tuhan suka, buat apa yang Tuhan suka. Bila kita buat apa yang Allah SWT suka, maka Allah akan tanamkan sifat rindu dan kasih dalam diri kita kepadanya. Barulah kita akan terasa senang dan mudah melakukan apa-apa perintah dan pekerjaan Allah, sedia tinggalkan segala tegah larangan-larangan Allah. Sebab kita telah diberi oleh Allah suatu cahaya daripada langit, cahaya daripada alam malakut, di mana dengan cahaya itu kita menjadi rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah tasawuf dipanggil warid, ya, W-A-R-I-D. Kita kerja begitulah ruminya, warid, ya. Warid ini merupakan satu cahaya yang dihantarkan Allah kepada jiwa seorang hamba yang saleh. Antaranya terasa sayang dan kasih kepada Allah, terasa rendah dirinya amat-amat di depan Allah,
ya, rasa tinggi dan sanjungnya di jiwanya pada Allah, diri Allah itu pada dirinya begitu sanjung dan tinggi betul-betul. Kemudian kata musannif,